Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Kusuma Adi Nugraha, JGP Angkatan 9 Kabupaten Boyolali. Pada video ini nanti kita akan bersama-sama memahami kasus-kasus yang menjadi tugas saya pada tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 calon guru. Pada video ini saya akan memaparkan tugas demonstrasi konseptual modul 3.1 mengenai wawancara kepada kepala sekolah. Untuk wawancara pertama, kasus yang pernah dialami oleh Ibu Suyati SPD selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Sangge berkaitan dengan kedisiplinan siswa yang masih sulit diterapkan di sekolah karena budaya lingkungan yang tua yang tidak mendukung. Sebagian besar orang tua meninggalkan anaknya untuk mencari uang di luar kota, sehingga kurangnya pengawasan orang tua yang membuat anak sulit untuk disiplin. Murid sering datang terlambat atau berperilaku yang tidak sesuai dengan aturan sekolah. Satu sisi ingin menegakkan kedisiplinan, namun di sisi lain ada rasa kasihan karena kurangnya kasih sayang dari orang tua. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Berdasarkan kasus tersebut, terjadi dilema etika yang ditandai dengan adanya pilihan yang sama-sama besar. Tidak ada bujukan moral dalam kasus ini karena tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi, sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral perlu dilihat dari tipe kasus dan pilihan. Yang pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Selama ini, dalam menjalankan pengambilan keputusan harus dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan para wakil guru, kemudian tenaga kependidikan agar mendapatkan pertimbangan dalam memutuskan suatu permasalahan. Pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Langkah atau prosedur yang bisa dilakukan yaitu dengan melakukan musyawarah dengan para wakil kepala sekolah atau dengan para guru atau dengan para tenaga kependidikan. Selanjutnya dirapatkan dengan dewan guru. Yang nomor 4, pertanyaan nomor 4, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan yaitu adanya komunikasi dengan wakil kepala dan guru di sekolah. Pertanyaan nomor 5, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ibu Suyati berkata bahwa tantangan dalam pengambilan keputusan yaitu kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan dari diri siswa dan dari orang tua siswa. Pertanyaan ke-6, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Tidak ada jadwal khusus dalam penyelesaian kasus dilema etika karena langsung melakukan koordinasi dengan pihak. Pertanyaan yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Selama ini yang membantu dalam pengambilan keputusan dilema etika yaitu wakil kepala sekolah dan guru. Pertanyaan ke-8, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Yaitu pembelajaran yang dapat dipetik yaitu perlu memperhatikan budaya di lingkungan sekolah. Wawancara yang kedua,
merupakan kasus yang pernah dialami oleh Ibu Siti Solekah SPD SD, Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Banyuurip, yaitu pada saat pengambilan keputusan agar membuat nilai anak melebihi KKM saat pengisian rapot agar menghindari tidak naik kelas. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jawaban Ibu Siti Solekah, berdasarkan kasus tersebut adanya dilema etika karena harus memutuskan di antara pilihan yang sama-sama memiliki alasan yang masuk akal dan logis. Sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral dapat dilihat dari alasan pembuatan keputusan. Jika ada alasan yang masuk akal dan dibenarkan, maka masuk ke dalam dilema etika. Sedangkan jika alasannya tidak sesuai, maka masuk ke dalam bujukan moral. Pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana Anda ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Dalam menjalankan pengambilan keputusan harus dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan seluruh. Pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Langkah atau prosedur yang biasa dilakukan yaitu mengajak guru untuk berdiskusi melalui rapat internal. Pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan yaitu adanya tindakan atau diadakannya kegiatan preventif sebelum terjadi suatu. Pertanyaan yang nomor 5, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam pengambilan keputusan yaitu kurangnya ketegasan jika dihadapkan dengan persoalan yang melibatkan kemanusiaan. Pertanyaan yang keenam, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Tidak ada jadwal khusus dalam penyelesaian kasus dilema etika karena langsung diselesaikan dengan melakukan koordinasi dengan seluruh. Pertanyaan yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Selama ini yang biasa membantu dalam pengambilan keputusan dilema etika yaitu rekan-rekan guru. Pertanyaan yang ke-8, dari semua hal yang telah disampaikan, pengambilan apa yang dapat Anda petik? Pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat dipetik yaitu tidak semua yang kita anggap benar itu benar adanya. Maka perlu adanya komunikasi, musyawarah dalam pengambilan keputusan yang terbaik. Analisis dan refleksi. Hal yang menarik muncul ketika wawancara yaitu kedua sekolah memiliki cara sendiri untuk menyelesaikan suatu permasalahan, namun juga tetap berpijak pada nilai-nilai kebajikan. Kedua kepala sekolah tersebut sama-sama mengambil keputusan dengan paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan, dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Namun, dalam pengambilan keputusan belum ada prosedur menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Rencana ke depan harus adanya prosedur khusus dalam pengambil keputusan sehingga dapat diukur seberapa efektif hasil pengambilan keputusan tersebut dilihat dari faktor resiko atau dampaknya. Saya akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika dengan berdasarkan paradigma dan prinsip yang sesuai dengan kasus yang dihadapi dan mengujinya dengan menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan sehingga diperoleh hasil keputusan yang bijaksana. Kemudian saya akan menerapkan proses pengambilan keputusan secepatnya dimulai dari lingkup terdekat yaitu di lingkungan kelas saat menyelesaikan kasus yang dihadapi oleh siswa atau murid.
Terima kasih, hanya itu video yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kurangnya, kami mohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.